Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 13-14. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu, juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mazmur 19 ayat 13-14. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tamu Tak Diundang, ditulis oleh Marvin Williams. Topiknya adalah tamu tak diundang. Kyle dan Allison baru saja menikmati bulan madu yang indah di suatu tempat eksotik. Namun, sesampainya di rumah, Kyle menemukan ruam yang tidak lazim dan gatal pada kakinya. Mereka pun menemui dokter spesialis penyakit menular. Dokter itu mengatakan ada semacam parasit kecil yang menyusup lewat luka di kaki Kyle, yang disebabkan oleh sandal jepit barunya. Liburan idaman yang indah itu harus ditutup dengan pertarungan sengit melawan tamu tak diundang. Daud juga tahu, jika ia tidak meminta pertolongan Allah untuk melawan dosa, kerinduannya untuk menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah akan berubah menjadi pertarungan melawan tamu tak diundang berupa dosa dan pemberontakan terhadap Dia. Setelah menyatakan tentang kehadiran Allah dalam alam semesta, di kitab Mazmur 19 ayat-ayat sampai 7, dan pengajaran-pengajarannya yang memberikan hikmat, Daud meminta Allah untuk melindunginya dari pelanggaran yang ia lakukan, baik dengan sengaja atau tidak. Tuhan, bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi. Jauhkanlah aku dari dosa yang disengaja. Jangan biarkan aku dikuasai olehnya. Kata Daud. Daud sadar ia tidak memiliki kekuatan pada dirinya sendiri untuk mencegah pengaruh dari penyakit dosa yang menular. Karena itu, sungguh bijak ia meminta pertolongan Allah. Bagaimana kita dapat memastikan kerinduan kita untuk hidup yang memuliakan Allah tidak dibajak oleh dosa? Dengan cara menjaga terus fokus kita kepada Allah, sungguh-sungguh mengakui dan bertobat dari dosa-dosa kita,
dan mencari pertolongannya untuk menjaga agar parasit rohani yang tak diundang menyusup ke dalam hidup kita. Banyak lagi kisah dengan tema tamu tak diundang lainnya yang membawa dampak buruk bagi kita. Dengan meminta pertolongan Tuhan, kita dapat mencegah hal buruk terjadi. Kita harus mendoakan setiap perbuatan yang kita anggap benar agar dibenarkan Tuhan dan berjalan sesuai koridor Tuhan. Ketika sudah salah, maka harus secepatnya berdoa dengan hati yang bersih, karena iblis akan selalu siap siaga menanti kelemahan kita. Amin. Marilah kita renungkan, seberapa penting peranan pengakuan dosa dan pertobatan dalam kehidupan Anda, seberapa besar kerinduan Anda untuk sungguh-sungguh menjalani hidup yang memuliakan Allah. Hal ini patut kamu ketahui, tidak sulit untuk membayangkan Daud sebagai penggembala muda, duduk memandangi langit malam dan merenungkan Penciptanya. 5 ayat pertama Mazmur 19 berfokus kepada bentangan langit. Daud memperhatikan bahwa langit yang diam itu sesungguhnya menyatakan realitas Allah. Gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Kitab Mazmur 19 ayat 5. Pesannya jelas adalah seluruh ciptaan menunjuk kepada Sang Pencipta. Rasul Paulus menegaskan tema ini. Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat difahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri, tertuang di kitab Roma 1 ayat 20. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.